Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang mulia ini. Sekaligus juga kita merayakan hari Pentakosta. Dan ibadah di saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Treasure Tombokan, Magister Teologi. Selamat kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdiri dan menyanyi Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1. Muliakan Allah Bapa. Kami datang membawa pengakuan pribadi dan keluarga.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Di hari Pentakosta ini, kita diajak untuk hidup menurut Roh. Karena itu mari membaca bersama-sama Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita membuka Galatia pasal 5. Kita membacanya mulai ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, yang sudah dan sementara mencurahkan Roh Kudus bagi umat-Mu. Saat ini limpahkanlah kuasa sorgawi yang memberikan kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami berbuahkan kasih dan kebenaran. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan Alkitab kita saat ini, saya mengajak kita untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2. Dibaca mulai dari ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Bagian bacaan Alkitab ini, kita yang ada di rumah kita masing-masing, mari membaca bersama-sama. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
Dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasan. Sebab Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu
dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah bagian bacaan Alkitab kita saat ini. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita merayakan hari ketuangan Roh Kudus, atau yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Perayaan ini dirayakan pada hari ke-50 sesudah Yesus bangkit. Dan perayaan hari Pentakosta juga ini kita kenal dengan hari lahirnya gereja, atau hari jadi gereja, di mana pada waktu itu persekutuan orang percaya dibentuk oleh kuasa Roh Kudus dan melaksanakan tugas panggilan Kristus bagi dunia, yaitu memberitakan kabar sukacita yang kita sebut Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika peristiwa kenaikan terjadi di luar kota Yerusalem dan hanya disaksikan oleh murid-muridnya, tetapi sebaliknya pencurahan Roh Kudus terjadi di kota Yerusalem yang disaksikan oleh banyak orang, termasuk orang Yahudi yang datang dari berbagai bangsa. Jika sebelumnya para murid dipenuhi dengan ketakutan sehingga mereka bersembunyi, namun pada saat pencurahan Roh Kudus ini, mereka memiliki keberanian yang besar untuk memberitakan Injil, karena kuasa Roh Kudus memampukan mereka untuk bersaksi dan juga bersedia menerima konsekuensi dari panggilan ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Petrus dengan penuh keberanian berkhotbah di depan orang banyak dan menyatakan bahwa murid-murid yang ada pada waktu itu tidak mabuk oleh anggur, tetapi kuasa Roh Kuduslah yang memampukan mereka untuk berkata-kata dalam berbagai bahasa yang dapat dimengerti. Dan hal ini juga ia lakukan dengan mengutip kitab Nabi Yoel yang menubuatkan tentang pencurahan yang akan terjadi pada zaman terakhir
bahwa semua orang, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, taruna atau orang-orang muda, orang-orang tua, hamba laki-laki dan perempuan. Hamba yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang bekerja dan melayani Tuhan. Roh Kudus dicurahkan kepada siapa saja yang dikehendaki Bapa, tanpa memandang yang kita katakan gender, laki-laki dan perempuan, status seseorang tuan atau hamba, tanpa memandang pendidikan, suku dan bahasa, tetapi Roh Kudus dicurahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Dalam khotbahnya, Rasul Petrus menjelaskan tentang hari Tuhan yang akan datang. Dalam pemahaman hari Tuhan ini membawa dua hal. Yang pertama, membawa penghukuman bagi yang tidak percaya. Tetapi hari Tuhan juga membawa keselamatan bagi yang percaya. Hari Tuhan yang akan datang disertai dengan gejala-gejala alam yang menakutkan. Matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah, dan gejala-gejala kosmik lainnya, asap api yang menandakan kehancuran dunia ini. Namun kita, saudara-saudara, sebagai orang percaya tidak boleh ditakutkan dan ditaklukkan oleh gejala-gejala kosmik seperti ini. Seperti yang kita hadapi dengan pandemi virus corona. Bacaan ini memberikan kita kekuatan. Barang siapa yang berseru atau memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa menunjuk pada setiap orang, siapa saja, dari berbagai bangsa, berbagai tempat, berbagai bahasa dan budaya. Siapa saja yang mau berseru dan memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Petrus juga menjelaskan tentang kesaksian Raja Daud. Raja Daud telah melihat jauh ke depan. Ia menubuatkan tentang Yesus Kristus, kedatangan Sang Mesias yang berasal dari keturunannya. Dan lebih lanjut ia menguraikan tentang karya selamat, bahwa Yesus melayani dengan tanda-tanda dan kuasa yang ajaib. Tetapi dia dibunuh di kayu salib oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dan dia dibangkitkan, naik ke sorga. Maut tidak berkuasa atas dirinya. Ia melakukannya demi keselamatan manusia. Dialah Tuhan, dalam bahasa Yunani dikatakan Kyrios. Dialah Kristus, yang dalam bahasa Ibrani dikatakan Mesias, yang berarti orang yang diurapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pekerjaan Roh Kudus, khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus dengan penuh keberanian dan kesungguhan ini mendatangkan respon yang positif dari para pendengar. Mereka sangat terharu dan menyatakan penyesalannya. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Petrus menasihati mereka untuk bertobat, menyesali dosa mereka, berbalik kepada Allah, memberi diri dibaptis dan menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus.
janji ini ditegaskan. Berlaku bagi orang dewasa, berlaku juga bagi anak-anak, dan berlaku bagi orang yang masih jauh. Itu menunjuk pada generasi ke depan, dan diantaranya kita yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya pekerjaan Roh Kudus terus berlanjut di sepanjang abad dan tempat, dan janji keselamatan dan pemberian kuasa Roh Kudus ini berlaku bagi semua orang. Banyak orang menjadi percaya dan dengan penuh keberanian memberitakan Injil Kristus bagi dunia. Bahkan mereka bersedia berkorban bagi Kristus. Karena itu sepanjang sejarah gereja ada banyak orang yang mati syahid, atau yang kita kenal mati martir. Ada yang dibunuh dengan tombak, ada yang dipancung kepalanya, ada yang disalibkan dengan kepala di bawah. Tetapi ada juga yang dimakan binatang buas, dijadikan tontonan, dan diadu dengan hewan liar. Ada yang dibakar menjadi obor, ada yang digoreng dengan minyak panas, dan lain sebagainya. Mereka menjadi martir Kristus, orang-orang yang mati karena imannya. Tetapi mereka melakukannya, mereka bersedia berkorban bagi Kristus karena kuasa Roh Kudus yang memampukannya. Karena itu seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus mengatakan, darah orang martir menjadi benih bagi gereja. Semakin gereja dihambat, maka gereja akan terus merambat, bertumbuh dan berbuah hingga hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kesaksian yang sama disampaikan oleh Polikarpus, seorang uskup di Smyrna yang berumur 8 tahun. Ketika dia ditangkap dan hendak dibunuh, para penangkapnya membuat dia mau mengatakan, hujatlah Allah dan sangkalilah Kristus supaya ia dibebaskan. Tetapi kepada mereka ia berkata, selama 86 tahun Kristus mengasihinya dan memperlakukannya dengan baik. Mana mungkin ia akan menyangkali Kristus? Akibatnya ia dibunuh karena keyakinan imannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perayaan hari Pentakosta yang juga adalah hari lahir gereja ini, kiranya memberikan kita semangat yang baru dalam menghadapi berbagai persoalan di dunia ini, khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona. Jangan sampai wabah ini membuat iman kita menjadi goyah, sehingga demi mendapatkan kebutuhan hidup kita rela menggadaikan atau meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Kristus. Seharusnya pergumulan dan tantangan termasuk wabah virus corona ini menumbuhkan benih iman yang semakin berakar erat di dalam Kristus, dan kita menghadapinya dengan kuat dan kokoh apapun yang terjadi. Semua bangsa di dunia ini yang juga merayakan hari Pentakosta pasti mendambakan pulihnya keadaan dunia ini. Namun kita sadari,
Di akhir zaman ini seperti khotbah Petrus yang dikutip dalam kitab Yoel, banyak gejala-gejala kosmis yang dapat terjadi. Sekalipun mungkin kita berada di era kemajuan teknologi yang canggih, kita tak mampu memprediksi apa yang akan terjadi. Sebab kita hanyalah manusia yang lemah dan terbatas. Namun kita percaya, jika semua bangsa bersatu padu, bertobat, berdoa dan memohon kepada Tuhan, maka kita percaya orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Yesus pasti akan diselamatkan. Saya percaya kita yang ada di rumah yakin. Karena itu mari kita sama-sama katakan, saya percaya, amin, bahwa kalau kita bersatu padu, keluarga, jemaat, bangsa kita, dunia ini bertobat, berbalik kepada Tuhan, berseru kepadanya, kita pasti diselamatkannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kuasa Roh Kudus sudah sementara dan akan terus bekerja untuk menolong dan mendampingi umatnya. Dengan demikian kita akan diberikan keberanian untuk menyaksikan kabar selamat bagi dunia. Percayalah bahwa kita yang bekerja dan melayani Tuhan akan diberikan keberanian dan hikmat untuk tetap melakukan tugas panggilan mulia ini. Bagi gereja Masa Injili di Minasa, hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari persatuan pria kembab. Kita berharap bahwa perayaan ini akan membuat banyak pria kembapa yang sungguh-sungguh setia dalam memelihara imannya, terus bersaksi dan melayani sebagai kepala keluarga yang baik. Suami yang setia bagi istri dan papa yang penuh kasih bagi anak-anaknya. Karena itu pria kembapa, kita percaya harus menjadi teladan, harus berada di garda terdepan, harus menjadi figur yang patut dicontohi, baik oleh istri, anak-anak, maupun juga mereka yang di sekitarnya, dalam bekerja, dalam membangun keluarga, jemaat, dan bangsa. Yang berikutnya, saudara-saudara, mau atau tidak mau, suka ataupun tidak, kita akan memasuki apa yang disebut dengan new normal. Artinya suatu era yang mengharuskan kita memiliki pola hidup, cara hidup normal baru. Dan cara hidup itu adalah pola hidup yang bersih dan sehat, yang mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, memasuki era ini, saya mengajak kita semua mulai dari keluarga. Mari kita membudayakan pola hidup yang bersih dan sehat. Dan pola ini menuntut kedisiplinan yang tinggi dari diri sendiri dalam menjaga imunitas tubuh. Kita sering kali menyampaikan, jangan lupa menjaga kesehatan diri, imun tubuh kita. Makan makanan sehat, rajin berolahraga, berjemur di sinar matahari pagi, rajin cuci tangan, dan selalu menjaga jarak, serta mengurangi berbagai aktivitas di tempat umum. Dan tak lupa kita mengenakan masker kemanapun kita pergi. Saudara-saudara yang kekasih, pola hidup ini tidak bergantung dari orang lain, tetapi pola hidup ini harus berakar dari diri kita sendiri. Dan itulah cara
yang aman memasuki apa yang dikatakan kebiasaan yang baru. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan demikian tidak hanya imun kita sehat, tetapi yang paling utama adalah kesehatan iman kita. Saya mengajak kita untuk selalu berdoa, rajin membaca Alkitab, beribadah, bersaksi, melayani, dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, dengan hidup beriman seperti ini. Kita menghadirkan apa yang sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi jangan cuma anak-anak tuh jago menyanyi, tetapi mari mulai dari keluarga. Cara normal baru yang sehat adalah menghadirkan 9 buah roh. Karena itu saudara-saudara, di hari yang penuh sukacita, di hari lahir gereja, kalau hampir 2000 tahun lalu Petrus berkhotbah, 3000 orang bertobat, terang di jemaat Immanuel. Saya percaya khotbah keluarga kita masing-masing akan membuat seluruh keluarga jemaat bertobat. Selamat merayakan hari Pentakosta dengan iman dan imun yang sehat, sehingga kuasa Roh Kudus akan terus menuntun dan memberkati kita hari ini, esok, dan selalu terus. Amin. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nats persembahan kita 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita memberi persembahan sambil melakukan rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasanya. Mari kita menyatu hati, kita berdoa.
Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah, pencipta alam semesta, yang tak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami bersyukur Engkau mengaruniai kuasa Roh Kudus untuk menyertai kami dalam gumul juang di dunia ini. Hari ini kami merayakan hari Pentakosta sebagai ungkapan syukur atas pencurahan kuasa Roh Kudus bagi semua orang percaya di segala abad dan tempat. Di hari ini kami juga merayakan terbentuknya persekutuan umat Tuhan, yaitu gereja-Mu, yang dipanggil melaksanakan amanat kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami berterima kasih ya Tuhan. Di hari ini kami juga memperingati hari persatuan pria Kembapa Gemim. Kami bermohon kiranya pria Kembapa Gemim dapat menjadi teladan di dalam melaksanakan perannya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, suami yang setia, dan ayah yang penuh kasih. Kami bersyukur bersama dengan mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Kami berharap kiranya mereka dapat memaknai usia yang baru dengan hidup takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang rukun dan penuh kasih. Kami mendoakan pemerintah dan bangsa kami. Luputkanlah kami dari berbagai ancaman dan malapetaka, serta mampukanlah pemerintah kami bersama seluruh jajarannya, dari pusat hingga daerah, di kota kami, Kota Bitung, di kecamatan dan kelurahan, agar mereka dapat menangani secara aktif dampak virus corona ini dengan tersedianya ketahanan pangan, penanganan kesehatan yang optimal, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional yang baik. Kami mendoakan gereja-Mu dan seluruh perangkat pelayanan, termasuk seluruh jemaat Immanuel Air Tembaga, supaya dikaruniai kuasa Roh Kudus, agar kami tetap bersatu dan bekerja sama dalam melaksanakan pelayanan dengan tekun dan rajin, walaupun harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang cacat fisik dan mental, yang berada di penjara panti asuhan, bapak ibu lanjut usia, janda duda anak yatim piatu, dan sekalian kami yang terdampak virus corona ini. Tolonglah kami ya Tuhan di masa sulit ini untuk tetap teguh percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami dan akan selalu menyediakan kebutuhan dasar kami setiap hari. Terimalah syukur persembahan kami dan berkatilah pekerjaan serta usaha kami. Kami yakin memberi bagi pelayanan Tuhan tidak akan membuat kami berkekurangan. Kami berdoa untuk keluarga, pergumulan pribadi kami. Kepadamu kami letakkan segala harapan kami, sambil tetap percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan memberikan kami hikmat, sukacita, kekuatan dan kesehatan menatap hari esok yang lebih baik. Inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Lagu doa dan harapan kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan hati. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beribadah, Yesus namanya. Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Pergilah dan terimalah karunia Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Demikian ibadah kita telah selesai. Selamat merayakan hari Pentakosta, hari lahir gereja, dan hari persatuan Preakom Bapa. Tuhan memberkati.